Prestasi demi prestasi yang didapat melalui jalur akademis ataupun non-akademis adalah salah satu bukti dari kecerdasan seseorang. Tapi apa sebenarnya penentu kecerdasan seseorang bisa teraplikasi dengan benar? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Ustadz Abdul Somad, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Profesor Haji Abdul Somad Batubara, LC.DESA, PhD, Datuk Seri Ulama Setia Negara, atau lebih dikenal dengan Ustadz Abdul Somad, atau singkatnya UAS, adalah seorang dai atau penceramah agama Islam di Indonesia yang terutama berfokus dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Ia juga berprofesi sebagai dosen dan pernah mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, tahun 2009 sampai 2019. Kembali bercerita ke masa lalu Ustadz Abdul Somad. Sejak dari bangku sekolah dasar, ia dididik melalui sekolah yang berbasis pada tahfiz Al-Quran. Tamat dari SD Al-Wasliyah Medan tahun 90, kemudian melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Al-Wasiyah Medan, dan melanjutkan kembali ke pesantren Darul Arafah Sumatera Utara selama setahun. Lanjut, pada tahun 94, ia pindah ke Riau untuk melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Falah dan menyelesaikannya pada tahun 96. Kemudian lanjut berkuliah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Tahun 1998, ketika pemerintah Mesir membuka beasiswa, Ustadz Abdul Somad adalah salah satu dari 100 orang yang berhak menerima beasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo dan berhasil mendapat gelar S1-nya di universitas itu. Kemudian Ustadz Abdul Somad juga mendapat beasiswa lagi untuk pendidikan S2-nya di Institut Darul Hadits Al-Hasaniyah Rabat yang setiap tahunnya hanya menerima 20 orang dengan rincian 15 orang Maroko dan 5 orang untuk asing. Jadi salah satu dari 5 orang yang berhak menerima beasiswa S2 di Maroko. Kemudian melanjutkan S3-nya di Universitas Islam Omdurman dan terakhir mendapat gelar profesor di Universitas Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam tahun 2022. Dalam perjalanan Ustadz Abdul Somad sebagai penceramah, ia terkenal akan cara penyampaiannya yang tegas dan juga humoris. Namun beberapa pandangannya tentang Islam beberapa kali menjadi kontroversi di dalam pernyataannya. Bahkan kabar yang beredar, beberapa negara seperti Jerman, Belanda, Inggris, Hong Kong, Timur Leste, dan Singapura telah menolak UAS untuk masuk ke negara mereka dengan alasan bahwa UAS kerap menyebarkan ekstremisme dan perpecahan yang tidak dapat diterima di masyarakat multi etnis dan multi agama. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, satu kata yang terlintas ketika mendengar atau melihat Ustadz Abdul Somad. Intelek. Itu intelek. Jadi pintar secara akademis kan, cerdas, nalar, bisa menempatkan diri. Itu intelek namanya. Oke.
sangat cerdas. Itu aja. Tegas. Berprinsip. Apa ya, pekerja keras dalam menuntut ilmu tuh. Jadi tidaklah salah banyak beasiswa yang dia dapatkan. Ulama besar itu di Indonesia saat ini. Dan menurutku kenapa juga dibahas? Apa yang membuat lo tertarik untuk membahas Ustadz Abdul Somad? Penceramah kan banyak di Indonesia. Dai lah kalau bahasa agama. Masih muda. Puas. Tapi dikenalnya tuh cepat gitu. Cepat banget dikenalnya. Karena tegasnya dia kan, karena pernyataan dia. Dan berani, itu yang penting. Keberanian untuk menyampaikan apa yang diyakini, apa yang dipelajari kita. Itu kan tidak semua orang berani untuk melakukan itu. Nah, itu dasar utama yang membuat pengen ngebahas keberanian. Intelek dan berani. Banyak orang intelek yang belum tentu berani. Terlepas dengan segala macam tanggapan atau apapun, itu kan tergantung sudut pandang masing-masing. Betul. Tapi menjadi keberanian untuk menyampaikan sesuatu yang diyakini, itu kan tidak semua orang. Nah, menurutku Ustadz Abdul Somad itu salah satu figur yang sangat berani untuk menyampaikan apa yang dia yakini. Dan berjuang untuk menjadikan diri mengerti dan tahu. Tidak cengeng. Kalau bukan karena kecerdasan otaknya kan mana mungkin dapat beasiswa. Dan itu tadi di atas tadi kan 15 Maroko, 5 kemudian orang asing. Salah satunya ya UAS. Nah, menurutku patut diapresiasi gitu. Kembali lagi seperti yang sudah bahwa Indonesia punya yang seperti itu kan. Soal apapun ceritanya, apapun yang dia disampaikan, itu kan tergantung sudut pandang masing-masing. Tapi intinya Indonesia mempunyai harta yang bernilai. Nah, itu kenapa mesti harus dibahas. Jadi semua orang punya keberanian untuk bersuara. Berdasarkan keyakinan ya. Keyakinan yang sudah pasti ada dasarnya. Ada dasar. Gitu. Tinggal yang mendengarkan. Ya kalau yang berpikir positif akan jadi positif apa yang didengarkan. Kalau yang berpikir negatif ya akan jadi negatif. Jadi tergantung pribadi yang mendengar gitu. Dan ya orang yang pribadi yang benar-benar menegakkan apa yang diyakini di agamanya. Terlepas apapun niatnya, apapun tujuannya, kan paling tidak keberaniannya yang mesti diapresiasi. Gitu.
terdengar ekstrim atau dianggap seakan-akan membuat perpecahan di negara yang multi agama atau apa, itu kan tergantung pribadi yang mendengar. Balik lagi, karena ketika yang mendengar, yang melihat, yang berucap positif, ya pasti selalu mengambil sisi positif kan. Ya. Kalaupun ada yang nggak positif, ya pasti jangan dicontoh berarti.